kelas 12 IPA dan IPS SMA Metodis 5. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar membuat diagram kotak garis, dan kemudian dari diagram kotak garis yang kita peroleh, nanti kita juga bisa membaca informasi-informasi apa yang bisa kita peroleh terkait dengan data yang disajikan dalam diagram kotak garis tersebut. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang penyajian data yang lain yang disebut dengan diagram batang daun, stem and leaf plot. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana tetapi sangat informatif, karena dia nanti memuat informasi-informasi seperti misalnya ketersebaran data di kira-kiranya, misalnya data akan paling banyak di angka berapa, di sekitaran berapa, paling sedikit di sekitaran angka berapa. Nah, kemudian kita juga dengan lebih mudah bisa melihat banyaknya data dari diagram batang daun yang sudah disajikan. Jadi kali ini kita akan langsung ke contoh soal. Nah, kemudian nanti kita buat diagram batang daunnya, kemudian kita gali informasi terkait dengan data lewat diagram batang daun tersebut. Nah, inilah data buat diagram batang daun. Dari data, kita hitung dulu berapa buah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebenarnya lebih enak, lebih banyak lagi data. Kemudian kita boleh melakukan statistik peringkat dari data ini, boleh tidak. Nah, tapi kalau datanya nggak terlalu banyak, lebih baik kamu buat dalam bentuk statistik peringkat. Kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Tidak pun tidak apa-apa. Yang penting nanti benar ketika membuat diagram batang daunnya. Baik, ini statistik peringkatnya sudah saya tuliskan, mulai dari terkecil ke terbesar. Atau kita tambahi dulu datanya. Saya buat datanya misalnya ada di sini 75, satu lagi. Oke, saya tambahi saja dulu. Nanti kegunaannya untuk apa, kenapa saya tiba-tiba buat angka 75, nanti lihat maksud yang saya sedang pikirkan. Nah, setelah kita buatkan dalam statistik peringkat, nanti kita buat dalam 2 kolom. Oke, nah kolom pertama nanti dia berupa batang, kolom kedua nanti berupa daun. Nah, maksudnya apa? Perhatikan berikutnya ini. Nah, jadi kita buat dalam 2 kolom seperti ini, ada yang disebut batang dan daun. Nah, kemudian kita akan tempatkan angka-angka ini di dalam kolom batang dan daun. Oke. Nah, informasi detail dan jumlah data nanti bisa kita ketahui hanya dari 2 kolom ini, ya. Oke, nanti bentuk distribusinya pun nanti kita bisa akan lihat. Nah, kemudian di bagian batang adalah satuannya, di bagian daun adalah puluhannya. Maksud saya begini, di sebelah kanan angka satuannya, di sebelah kiri angka puluhan atau ratusannya. Nah, kebetulan kan sebenarnya data kita ini paling tingginya angka puluhan. Kalau ada angka ratusan nanti di soalmu, nanti saya ajari lagi. Nah, maksudnya apa? Di bagian sebelah kanan ini satuannya, di bagian kanan ini adalah puluhannya. Nah, saya bilang tadi boleh sih tidak harus dibuat statistik peringkatnya, tetapi nanti kamu harus bijak mencoretnya. Tapi kalau sudah terlanjur dalam bentuk statistik peringkat lebih cepat. Oke, terkadang kan menyusun dalam statistik peringkat kan merepotkan sebenarnya. Oke, nah, atau pakai waktu menyusun statistik peringkat lebih baik pakai coret, lebih enak lagi. Misalnya setelah kamu susun angka 3, coret di soal ini supaya tidak terlihat lagi yang sudah dicoret. Kalau misalnya ada 2 buah angka 3, 2 kali coret di sini nanti. Oke. Nah, setelah dari statistik peringkat kita letakkan di sini angka 0. Ini artinya 0 puluhannya, 3 satuannya. Jadi di sini 0. Nah, ini letakkan di sini angka 3, kemudian angka 5. Oke, jaraknya agak buat sama nanti sampai ke bawah. Jadi membacanya ini apa? Data membacanya ini adalah 3, 5.
0305. Nah, kemudian kalau kita setelah itu puluhan yang lain ada angka 10, 20, 30, 40, 50. Meskipun tidak ada 60 tetap harus buat karena ada nanti angka 75. Jadi kita tempatkan 0 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan data yang sudah ada. Ini 13 maksudnya, berarti di sini angka 3 artinya membaca nanti 13. Kemudian apalagi yang puluhannya menggunakan arti 10 sekian. Berarti 14. Di sini angka 4. Kemudian angka berapa lagi? Angka 8. Jadi membacanya itu nanti angkanya 3, 5, 13, 14, 18. Sekarang yang 20-an. 27, 27, 29. 27, 27, 29. Jadi kamu harus tulis 27 dua kali. Nah, kemudian 30 berapa? 30, 0. Jadi bacanya ini bukan hanya 0 ya. Membacanya harus dari sini tetap 30. Nah, membaca ini bagaimana? Membaca ini 18. Nah, kemudian berapa lagi? 48, 48, 49. Berarti di sini 48, 48, 49. Jadi di sini harus berurut ya. Berurut dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, itu enaknya kalau kita duluan menggunakan statistik peringkat. Oke. Nah, kemudian sudah selesai di 40-an, di 50, 50 dan 52. 50, 52. Kemudian 60 tidak ada, kosongkan saja. Kemudian berapa? 75. Oke, sekarang saya pikir anak kelas 12 IPA dan IPS sudah bisa menebak membacanya ini. Oke, sekarang apa yang akan kita dapat setelah membuat diagram batang daunnya ini? Baik, pertanyaannya, berapa banyak data di bawah 40-an? Di bawah 40 misalnya. Nah, berarti tinggal menghitung begini. Ini kan 48, di bawah 40 kan hitungnya di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyaknya seluruh data? Mencari banyaknya seluruh data tinggal jumlah yang di bagian kanan ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar tadi 15 data. Berapa modusnya? Berapa lihat di satuan yang paling sering angkanya muncul? Di sini ada 7 dua kali. Di sini ada 8 dua kali. Ada lagi yang 2 kali atau ada yang 3 kali? Tidak ada. Berarti modusnya adalah 27 dan 48 sama-sama muncul 2 kali. Oke. Nah, itu beberapa informasi yang bisa kita dapat ketika membaca diagram batang daun ini. Bagaimana sekiranya datanya misalnya seperti ini. 30 ini 50, 135. Nah, ketika kamu dihadapkan dengan soal yang menggunakan ratusan, sebelah kanan ini tetap harus satuan. Jadi seandainya ada 135, di sini kau buat 135. 13, di sini baru 5. Baik, di bagian batang ini harus merupakan ratusannya atau ribuannya. Jadi dia hanya tetap batang dan daun. Di daunnya ini hanya berupa satuannya. Sudah paham? Nanti soalnya ada latihannya menggunakan angka ratusan. Jadi sekali lagi di bagian batang ini dia hanya menggunakan boleh puluhannya, boleh ratusan, boleh ribuan. Kamu harus susun sedemikian sehingga kelihatan di bagian ini harus teratur seperti ini urutannya. Tidak harus mulai dari nol ya. Kalau nggak ada satuannya, misalnya tidak ada yang semuanya di atas puluhan, jadi mulai dari 1 pun boleh.
Sudah? Mulai dari 2 pun boleh. Tetapi baiknya waktu seperti ini tidak boleh putus. Dibuat saja tetap. Sudah? Oke. Nah, itu cara membuat diagram batang daun. Nah, bahkan dari diagram batang daun ini nanti kamu bisa memperkirakan misalnya mediannya, kuartilnya, dan lain-lainnya. Karena informasi tentang banyak data, letak data nanti sudah bisa kamu lihat di sini. Oke. Saya pikir sudah paham tentang maksud daripada diagram batang daun ini. Jadi, kalau misalnya ada berapa buah data ini? 15 tambah 1, 16 dibagi 2, 8. Data ke-8 lah yang merupakan median. Hitung aja data ke-8 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mediannya bukan 9 ya, tapi 29. Oke. Modusnya tadi sudah dapat berapa? 27 dan 48. Oke. Data terkecil berapa? 3. Data terbesar? 75. Bukan 5 ya, 75. Nah, kali ini meskipun sangat sederhana, tetapi kamu harus bisa menggali informasi dari diagram batang daun. Kerjamu akan mengerjakan 3 soal dari soal latihan yang akan saya lampirkan. Semua soal kamu buat dalam diagram batang daun, meskipun informasi di soal nanti disuruh mencari diagram kotak garis atau apalah itu, tetapi hanya satu jenis soalnya membuat diagram batang daun. Selamat belajar, selamat bekerja, Tuhan memberkatimu.